Kemarin silaturahmi Idul Fitri, berapa orang cung yang bersilaturahmi dengan yang miskin? 20 fakir miskin cung, 50 fakir miskin cung, 70 ngareriung teh sareng pala putra we wungkul. Maka orang yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa, kata Rasulullah, mengingat mati dan mempersiapkan bekal setelah mati. Karena terlalu jauh kehidupan dunia yang paling 80 tahun, tetapi setelah itu akan menentukan kehidupan kedepannya, khalidina fiha, ribuan tahun. Bahkan orang yang tidak pernah mempersiapkan kematian dan tidak sadar akan hidup ini akan mati, maka itu termasuk orang yang tidak waras, orang yang bodoh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan, kita masih diberi kesempatan, masih diberi kekuatan untuk terus senantiasa melaksanakan berbagai bentuk kewajiban kepadanya, salah satunya dengan berkumpul di majelis ini dalam rangka thalabul ilmi, tentunya untuk memperkuat kualitas iman, ilmu, dan amal soleh kita bersama. Dan tentunya sangat besar harapan kita, setiap langkah-langkah kita menuju majelis ini dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya menjadi langkah-langkah yang menjadikan dosa-dosa kita diampuni dan menjadi langkah-langkah diturunkannya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman rahimakumullah, alhamdulillah pada kajian Ahad di pagi hari ini di tanggal 20 April kita kembali berkesempatan belajar bersama Al-Ustadz Syamsul Falah dari Sumedang. Alhamdulillah beliau sudah berada di hadapan kita semua, dan tentunya tema yang akan dibawa pada kajian pagi hari ini terkait dengan hisab Allah pada hari kiamat. Mudah-mudahan dapat menjadi tambahan motivasi untuk kita semua, dan tentunya menjadi tambahan azanah wawasan kita agar kita lebih dekat kepada derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ya teman sekalian, sebelum kajian dimulai, mari kita persiapkan penglihatan, pendengaran, dan perhatiannya kepada apa-apa yang akan saya sampaikan, yang insya Allah akan sangat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Kajian kita mulai, kepada Al-Ustadz dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi'izzatihi ya'tazul mu'minin wa bi'inayatihi wa taufiqihi yahtadi dhalun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
kama sholaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul iman rahimakumullah, alhamdulillah dengan takdir Allah pada saat ini kita dipertemukan dalam rangka ibadah di majlisul ilmi, walaupun dalam keadaan masih tiris. Kebetulan simkuring oge seueur hujanan janten katarajang panyawat influenza. Influenza itu asal kata dari anpul inja. Ari anpul inja teh irung me. Hatur nuhun. Ayo irung mete pan sok baseuh. Nah, sebab influenza. Aya obatna insana tawa inja. Mudah-mudahan dina haplah ieu mengpeng kita bertemu bersama-sama setelah melaksanakan beberapa aktivitas masih dalam suasana Idul Fitri. Ada beberapa sahib kita, sahabat, orang tua, dulur yang kebetulan pada Ramadan kemarin mereka tidak ikut saum bersama-sama, tidak ikut qiyamul Ramadan bersama-sama karena sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan juga biasa hadir di sini sekarang tidak bisa hadir karena sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semoga para pendahulu, para perintis, para pejuang Al-Quran dan As-Sunnah, para pejuang Islam diberikan kehidupan yang husnul khotimah, dijadikan ahli surga. Allahumma gfir lahum warhamuhum wa'afihim wa'fu anhum wa aqrim nuzulahum wa wasiman kholahum. Begitu juga mungkin pada saat hari ini ada beberapa handai tolan kita, sahib kita, saudara kita yang tidak bisa hadir karena diberikan musibah oleh Allah berupa sakit. Terutama yang sudah sembuh juga kita doakan mumpung bersama-sama sehingga tali silaturahmi kita itu tetap erat, saling mendoakan. Allahumma robban nasi adibil bas hasbi anta safila sifaun ila sifauka sifa alla yugadiru saqaman. Amin ya robbal alamin. Ikhwatul iman rahimakumullah, yang sangat harus kita syukuri pada saat ini adalah pada saat-saat kemampuan kita masih diberikan oleh Allah, kesempatan kita masih diberikan oleh Allah, tapi kita masih ada dalam hidup menjalankan syariat Islam. Maka kenikmatan yang paling tinggi adalah kenikmatan Islam, kenikmatan iman. Iman saja tidak bisa tanpa Islam, Islam saja tidak bisa tanpa iman. Dua-duanya masih kita miliki. Dan jumlah orang yang diberikan oleh Allah bimbingan, ya, dilapangkan dirinya dalam menjalankan syariat Islam, ini jumlahnya sedikit. Maka kita patut berbangga masih menjadi
muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Hidayah yang luar biasa diberikan oleh Allah. Karena hanya dengan ini, hanya dengan Islam kita bisa menembus surga. Tanpa Islam tidak akan sampai ke surga, tidak akan sampai kepada ridho Allah. Apapun budayanya, apapun kepercayaannya, apapun pengorbanannya, apapun kemampuannya, apapun kejagoannya, tanpa Islam tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak orang-orang yang menyesal ketika meninggal dunia ternyata dimasukkan ke neraka. Kenapa? Karena dia orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik. Menyesal mereka membawa, menyodorkan di dalam Al-Quran dijelaskan, mil'ul ardi dahaban, menyogok malaikat dengan sepenuh bumi emas, tidak diterima oleh Allah. Walaupun turunan apapun, kemampuan apapun, sekaya apapun, ikhwatul iman rahimakumullah, kita adalah biasa-biasa saja, tapi oleh Allah diberikan hidayah untuk berpegang teguh kepada Islam. Ini kenikmatan yang luar biasa. Dan kenikmatan itu, hidayah agama, hidayah Islam itu akan hilang kalau tidak dibina, tidak dipelihara. Kemudian hidayah taufik, betah di dalam Islam, itu pun akan hilang kalau tidak dipelihara. Maka mutiara yang sangat berharga dari Allah berupa hidayah Islam, tidak dibina, tidak dimanfaatkan, akan hilang. Dan itu sebuah kerugian besar. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, tuba liman hudiya ilal Islam, berbahagialah, beruntunglah orang-orang yang telah ditunjukkan kepada Islam. Anak cucu kita, turunan kita, murid-murid kita, tetangga, masyarakat kita harus diperdalam tentang kebanggaan menjadi muslim. Dan hari ini sudah mulai banyak kelompok-kelompok yang membanggakan di luar Islam, yang mencoba bagaimana merumuskan syariah-syariah yang mulai menghilangkan identitas muslim. Ada Islam lokal, ada Islam Nusantara, ada Islam pluralisme, semua juga agama benar. Kalau anak cucu kita tidak ditanamkan kebanggaan terhadap Islam, satu saat mereka akan membuang kenikmatan yang sangat tinggi ini. Padahal ini merupakan salah satu hidayah yang sangat agung, hidayah yang tidak bisa dicari oleh orang, tapi hanya Allah. Innallaha yahdi mayasya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi mayasya. Rasulullah SAW saja tidak bisa menunjukkan kepada Abu Thalib untuk masuk Islam, kan seperti itu. Tetapi dengan cara apa? Dengan cara mempelajari Islam, menghadiri majelis-majelis taklim, membaca sumber-sumber Islam. Dan Islam pun tidak semuanya selamat. Kita diberikan kenikmatan yang kedua, yaitu kenikmatan as-sunnah, kenikmatan mencontoh Rasul, kenikmatan mengikuti Rasulullah SAW. Banyak orang yang melaksanakan Islam dengan penuh semangat, dengan penuh pengorbanan. Akan tetapi pada saat evaluasi tidak diterima oleh Allah,
Karena amal-amal Islamnya tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Hadirin rahimakumullah, dengan cara apa kita memelihara itu? Yaitu dengan cara memperdalam bagaimana menerapkan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan rujukannya, yang sesuai dengan contoh Rasul. Ini yang menjadikan sesuatu yang sangat nikmat. Dan yang ketiga, kenikmatan yang patut kita syukuri pada saat ini adalah tidak bisa dipelajari, hanya dipinta oleh Allah, naon betah dina Islam. Masih hadir di sini bagian dari ibadah dan jumlahnya sedikit. Yang hadir di masjid dengan jumlah lingkungan jauh lebih besar di luar. Berarti orang-orang yang betah, yang nikmat thalabul ilmi, nikmat mempelajari Islam, sedikit jumlahnya, dan kita termasuk. Ini hal-hal yang nantinya akan menjadi bahan-bahan dasar ketika nanti pada saat di hari kiamat, di alam mahsyar, ketika manusia semua dikumpulkan telanjang, tidak beralas kaki, dijelaskan dalam beberapa hadis, keringat tergenang sampai ke tenggorokan, sehingga Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, kalau mereka tidak berbaju, apakah mereka tidak akan saling melirik? Maka Rasulullah mengatakan, tidak Aisyah, karena pada saat itu menghadapi peristiwa yang sangat luar biasa. Lalu matahari didekatkan, maka Rasulullah mengatakan, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah, tidak bergerak manusia itu dalam mahsyar nanti ketika hisab, hatta tus'alu, sehingga mereka ditanya secara umum terlebih dahulu, an umri kaifa fima aplah, dari umurmu dengan apa kau gunakan. Umurnya habis dipakai berjuang, dipakai beribadah, dipakai berkorban, tapi di luar syariat Islam, di luar sunnah, di luar apa yang telah digariskan oleh Allah, dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kelompok itu akan menjadi dua. Mana yang masuk pada hizmus syaiton, kelompok-kelompoknya setan, dan mana yang termasuk hizbullah, kelompok-kelompok Allah. Mana yang mengambil sabilul rusdi, mana yang mengambil sabilul ghayyi. Wa hadainahu najdain walisana wasyafatain. Allah telah memberikan dua jalan, silahkan pilih. Berjuangnya sama, capeknya sama, berkorbannya sama. Tetapi mereka yang ada di hizbus syaiton, dia tidak akan ada di jundullah, jundus syaiton. Maka yang hadir hari ini sebetulnya sudah mengkategorisasi diri, sudah mendaftarkan diri kepada Allah menjadi jundullah, kelompok pembela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keringatnya, perjuangannya, pengorbanannya ditimbangkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang-orang yang di luar hizbus syaiton, di luar hizbullah, yang ngambil jalan setan, orang kafir, orang munafik, innal munafikina wa innal musyrikina wal munfaqina fi nari jahannam khalidina fiha abadan. Orang musyrik, orang munafik, karena dia di luar jundullah, maka mereka menjadi penghuni-penghuni neraka jahanam dan tidak bisa berpindah. Orang-orang yang berada di jundullah seperti kelompok ini, dia akan bertemu lagi dengan yang lain di masjid, bertemu mungkin di kegiatan-kegiatan keagamaan,
ibu-ibu bertemu nanti di majlis-majlis talim. Tapi kalau orang-orang berada di hizbus syaiton, bertemu di diskotik, bertemu di tempat-tempat maksiat, dan mereka akan seperti itu. Nah, teman-temannya seperti itu. Simkuring tekantos papelak sareng Ustaz Dadang di diskotik. Kenapa? Beliau Jundullah tidak pernah ke sana. Saya juga mungkin memproses ke situ, belum tentu ketemu. Maka ini kelompok-kelompok ini akan terus. Wasiqal ladzina taqau ila jannati zumaro. Nah, zumaro kelompok-kelompok ini akan terus sampai ke akhirat. Di akhirat nanti akan bertemu kembali. Sehingga diceritakan ada sebuah tempat di situ, tempat penduduk surga itu ngobrol. Dan obrolannya, salah satu riwayat menceritakan bagaimana mereka masih ingat ketika di dunia berjuang mempertahankan hak dan kebenaran, ngobrol. Jadi ternyata ingatan-ingatan ketika aktivitas hari ini di dunia yang nanti akan dibalas oleh Allah di akhirat tidak lupa. Duh, emut kenanya nuju ngawas di Abu Bakarnya urang teh. Alhamdulillah ayeuna penak deui. Jadi akan bertemu terus. Zumaro kelompok-kelompok Islam itu akan bertemu. Nanti jamaah di sini ketemu lagi dengan jamaah yang lain. Maka sikap dalam kelompok pembela kebenaran ini tidak hanya hal dalam ibadah saja, termasuk dalam hal yang lain. Dalam hal menentukan pemimpin, dalam hal membangun sarana ibadah, dalam hal berjuang karena Allah, dalam hal mencapai keadilan dan membasmi kedoliman, dalam hal memimpin gerakan rakyat, dalam hal memimpin supaya tetap dalam kebenaran dan keadilan, akan bersama-sama di situ. Hadirin rahimakumullah. Dan ini yang paling bahaya adalah kelompok-kelompok yang membela diri di dalam Islam, yang berjuang di dalam Islam, tapi masih ada pikiran-pikiran duniawiyah, pikiran-pikiran yang memanfaatkan justru syariat Islam atau agama ini untuk mencari dunia. Padahal Allah sudah jelas tujuan kita adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna illa liya'budun. Usaha wajib, bekerja wajib, punya uang wajib, tapi seluruh usaha, seluruh kemampuan untuk mendukung ya'budu ilallah, untuk mendukung ibadah. Usaha wajib, tapi ketika usaha bentrok jeung pengawasan, berhenti dulu usaha, berangkat ke pengawasan. Itu artinya mendukung terhadap ibadah. Hadirin rahimakumullah, itu apa namanya? Kenapa pertanyaan pertama itu? An umri kaifa bima aflah, umurmu. Padahal Rasulullah menyebutkan umur umat Kangjeng Nabi Muhammad itu hanya 60 tahun, berkisar sampai 70 tahun. Tapi setelah wafat, dia akan hidup ribuan tahun, jutaan tahun ke depan. Maka orang yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa, kata Rasulullah, mengingat mati dan mempersiapkan bekal setelah mati. Karena terlalu jauh kehidupan dunia yang paling 80 tahun. Tetapi setelah itu akan menentukan kehidupan kedepannya, khalidina fiha, ribuan tahun. Bahkan orang yang tidak pernah mempersiapkan kematian dan tidak sadar akan hidup ini akan mati, maka itu termasuk orang yang tidak waras, orang yang bodoh.
walal akhiratu khairu abqa. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat sudah menyebutkan innamal hayatud dunya mataun gurur, innamal hayatud dunya laibun wa lahwun. Gurur itu tipuan. Terus Allah menciptakan manusia hidup dan mati liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, hanya untuk menguji. Maka umur yang dijatahkan oleh Allah itu, ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala an umri fima yabnah, dipake naon eta umur anu ku Allah parantos dipasihkeun teh. Maka jelas pemanfaatannya detik per detik, menit per menit harus diisi oleh aktivitas ibadah. Sholat, baca Quran, tadarus, menolong orang, silaturahim, berjuang, dan puncak daripada pelaksanaan syariat Islam itu adalah jihad fi sabilillah. Sehingga tidak ada lagi waktu-waktu yang hura-hura. Simkuring dicarioskeun sakumaha urang waktu kamari bulan Ramadan, begitu efektif menggunakan waktu kan. Banyak orang yang menyesal karena memang waktunya tidak efektif untuk digunakan ibadah. Laula akhortani ila ajalin qarib asadaqu wa aqum minas sholihin. Wisti uihkeun abdi ka dunia barang sebentar. Tadabit tetiasa. Tatiasa diumurkeun. Kemudian an ilmihi bima af'al. Dari ilmumu dengan apa kau amalkan. Alhamdulillah ilmu kita sudah banyak. Ilmu syariat, pengawasan ini kajian setiap minggu. Bagaimana pengamalannya? Ditaros. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya dalam pribadi Rasul itu adalah contoh yang paling baik. Itu ilmu. Apa sudah dilaksanakan? Ternyata ketika Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada Abu Dar Al-Ghifari, Abu Dar mengatakan awsani khalili bisab'in. Rasulullah sebagai khalili, sebagai kekasihku, telah menasihati kepada aku. Abu Dar Al-Ghifari itu seperti itu kepada guru, mengatakannya Al-Khalil, kekasihku. Ibrahim Khalilullah, Muhammad Habibullah. Dicontoh ke umat Kangjeng Nabi Muhammad bagaimana kepada seorang guru. Jarang menyebut Khalil. Ka guru teh kadang-kadang si killer, ka ustad wah eta mah ustad eta cenah penghormatannya tidak ada. Padahal mencontoh Rasul, nasihatnya apa? Yang pertama, bihubbil miskin wa addu minhum. Abu Dar, kamu saya beri nasihat harus mencintai orang-orang miskin dan dekati mereka. Bihubbil miskin, mencintai orang miskin. Wa'adnu minhum, dan dekatilah mereka. Sehingga ada hadis lain Rasulullah itu senang dengan orang-orang miskin dan bergaul dengan orang-orang miskin. Sehingga pada satu ketika, ya, singkat cerita, Rasulullah setiap pagi pernah datang ke tempat Yahudi yang berdegong. Kemudian dia dikasih makan tiap pagi, dan ternyata ketika diwakili oleh Abu Bakar kan, oleh dibeuweung heula tuangna teh Yahudi berdegong
diwapan ku Rasulullah dibeuweung. Itu kan ilmu, tapi orang mah dahar jeung kolot nggak celak geus embung dipisahkeun daharna teh. Mana pi Rasulullah usahun hasanah teh. Rasulullah mengatakan, cintailah orang miskin, bergaulan dengan orang miskin. Ternyata kita lebih enak mana bergaul? Neangan nu balongar. Gaul jeung nu balongar mah atoh asa kapake dipanggil ku bupati ku pimpinan ngariung bersama orang-orang yang berderajat. Kalau miskin mah hampir malengos. Rasulullah juga seperti itu ketika didatangi Ummi Maktum. Kemarin silaturahmi Idul Fitri, berapa orang cung yang bersilaturahmi dengan yang miskin? 20 fakir miskin cung, 50 fakir miskin cung, 70 ngarariung teh sareng palaputra we wungkul teh emut kalau miskin mah, padahal bihubbil miskin, mencintai orang miskin. Orang miskin itu yang punya makanan hari ini tidak punya untuk besok. Kalau fakir itu punya makanan hari ini tidak punya untuk besok, dan hari ini pun kurang, itu fakir. Maka yang fakir dulu, sodako itu fakir miskin. Ya salah satunya ilmu, nasihat dari Rasulullah. Cintai orang miskin, dekati orang miskin. Tetapi bagaimana kita untuk melaksanakan ilmu tadi? Resep teu orang sosobatan jeung nu miskin, gagaulan jeung nu miskin, kadang-kadang teu pati resep, da teu nguntungkeun. Kalakang riweuhkeun. Begitu juga saudara-saudara kumpul. Jeung dulur-dulur balung harma, larbok silih anyangan, silih naon. Ari dulur anu miskin mah tara dianyangan. Dipek teh nganyang can naon-naon geus ditaros, rek nginjem duit. Ini salah satu. Nanti ditanya oleh Allah, an ilmi fima af'al. Ilmumu amalkan tidak. Hadirin rahimakumullah. Lalu kemudian salah satunya, nasihat yang kedua. Ini salah satu contoh saja. Wahai Abu Dar, lihatlah engkau kepada yang lebih bawah darimu, dan kamu jangan melihat kepada orang yang lebih atas darimu. Dikuatkan dalam hadis lain, unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum. Kadang-kadang hadis itu dipandang bertentangan dengan penyemangat diri. Padahal justru hadis itu untuk menunjukkan bahwa kita akan selalu bersyukur kepada Allah. Nalika ningali kanu sahanapeun, saat itu juga kita bisa bersyukur. Alhamdulillah urang mah gaduh keneh motor, komo nu sanes mah motor ge teu gaduheun, alhamdulillah langsung bersyukur. Walaupun secara motivator mah eta teh kirang beruntung, sabab kalau mau maju harus melihat orang yang lebih maju, kalau mau pinter harus melihat orang yang lebih pinter. Nanti setelah pinter baru bersyukur, prosesnya lama. Tapi harusnya langsung nasihat Rasulullah mah. Begitu sebaliknya dalam hal kaitannya dengan ibadah, ulah ningali kasahnapeun, tapi kudu ningali kasaluhureun. Kunaon entes teu salat berjamaah, komo batur mah teu salat. Disalahnya di situ. Nah, hadirin rahimakumullah, dalam prakteknya ilmu-ilmu seperti ini ditanya oleh Allah. Ente geus apal, teu meunang nepuk ka saluhureun dina hal-hal kenikmatan, tapi buktina itu
Kemudian dalam hadis riwayat Muslim tadi, orang-orang yang berkumpul di mahsyar tadi akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa an malihi min aina iktasabuhu wa kaifa anfa'uhu, dari hartamu ditaros di mana usahana, digunakan untuk apa. Tidak bisa mengelak. Maka orang-orang yang memperoleh harta dengan jalan yang salah ditaruh ke Allah. Dan yang terakhir, anjismi fima abla, dari kekuatanmu di angon-angon nalika dimautkeun ku Allah Subhanahu wa taala dina kaayaan parantos sepuh, dina kaayaan lemah, dina kaayaan kokoloyongan, ceuk Allah teh eta ayeuna cenah anjeun balik ka kaula dina kaayaan koloyong sempoyong dan seperti itu, dipake naon kekuatan anjeun baheula teh? Keur mujuhna buta tulang buta daging, keur mujuhna kuat pikiran, kuat kekuasaan. Apakah ada yang digunakan untuk membela Islam? Hari parantos pangsiun, parantos lulus, parantos bangkrut, baru kembali ke masjid. Tapi lumayan, daripada ada orang yang tidak pernah ke masjid, ages maut di masjid kan. Maka kekuatan kita itu dari Allah, la haula wala quwata illa billah. Secara umum, maka mumpung kuat, kan? Mumpung kuat, mumpung kekuasaan, mumpung boga kekuatan, baik kekuatan fisik, kekuatan ilmu, kekuatan materi, satu saat akan kembali kepada kelemahan. Nah, sebelum balik karena kelemahan, sok sisihkan dulu, catatkan kepada Allah bahwa pernah kekuatanku dipakai untuk membela Islam. Ilmu pernah disebarkan untuk ilmu-ilmu yang bertauhid. Harta pernah dibelanjakan fisabilillah. Di mana-mana parantos lemah, parantos kutud, parantos pangsiun, kita sudah punya tabungan-tabungan yang disimpan oleh Allah pahalanya di akhirat. Tak eta anu dimaksud pertanyaan anjismi kaifa ablah. Jangan sampai kekuatan soca orang di mana-mana parantos diwapatkeun ku Allah, parantos burem, parantos teu awas, tapi can pernah dianggo namatkeun Al-Qur'an, dianggo neuteup dengan penuh kasih sayang kanu janten caroge, kanu janten putra, kanu janten incu, yang tetepan itu dipahalakan surga. Ages rucang riceng kakarak tutap tetep tekarasa. Akhir jag-jag gitu jelalah tanpa naon teh. Nah ini mumpung gitu. Kemudian bentes, nyarios bentes, seorang pasti kena tarik, pernah disisihkan untuk amar ma'ruf nahi munkar, pernah. Ayeuna mah geus taweh woh, geus goreng nyari tage, teu didangu mamatahan ka incu ge keun bae, da baheula pernah keur jelas ngobrol teh ngabentuk turunan anu saroleh, ngabentuk lingkungan anu saroleh, ngabentuk jamaah anu saroleh. Geus pernah disisihkeun. Ditanya kekuatan dari kekuatan mulutmu. Ulah dugikeun ka dipake naon eta? Kekuatan baham anjun anu ayeuna parantos taweh wah alhamdulillah Gusti baheula makana jengkol teh wah naraktak sabulan. Punten. Dalam sebuah riwayat
bahwa Allah Subhanahu wa taala menentukan hisab kepada manusia pada hari kiamat nanti. Yang pertama, hisab itu berdasarkan keadilan Allah, bukan berdasarkan kebencian Allah, bukan berdasarkan Allah dolim kepada hambanya, tetapi karena Allah menetapkan keadilan untuk hambanya. Salah sama Allah teh nyahun kasadayana hamba teh, tapi tetap Allah harus menentukan secara adil. Anu kedua, dalam hisaban di yaumul kiamah nanti teu aya pengaruh satu jalmi ka jalmi yang lain. Masing-masing hanya dipinta pertanggungan jawab oleh Allah itu apa yang dia perbuat, apa yang dia lakukan. Tidak usah mempertanggungjawabkan perbuatan orang lain, moal ditaros dan moal kepengaruhan. Wala tazi waziratun wizrun ukhra. Artinya kita harus sadar bahwa apa yang kita lakukan hari ini keur urang. Moal ditanya batur maka urang, jeung urang moal ditanya tentang batur. Bahkan di satu sisi kondisinya disebutkan yaumu yapirul mar'i min akhi. Saudaranya juga saling bercerai-berai. Suami lari dari istrinya, istri lari dari suaminya, anak lari dari orang tuanya. Itu menunjukkan bahwa masing-masing di alam mahsyar itu dipertanggungjawabkan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, pada dasarnya hisab Allah itu tidak ada satupun perbuatan yang terlewat. Semua akan dibalas oleh Allah itu. Min syarri darrotin, sebiji darroh saja diperhitungkan. Jadi tidak ada yang gratis, tidak ada yang cuma-cuma ketika beribadah kepada Allah. Walaupun ibadah perasaan, ibadah perbuatan, ibadah perkataan, semua dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya jangan merasa percuma. Percuma ya nama amal soleh, bawa bakal catat ku Allah, insyaallah. Semua. Dan Allah tahu tidak ada yang terlewat. Allah tidak tidur. Kemudian juga di dalam hisab itu ada orang-orang yang melaksanakan kewajiban tapi ada keterbatasan. Mungkin dalam melaksanakan ibadah sholat dalam keadaan sakit tidak sempurna kan? Mungkin keur malaweng tidak sempurna. Maka oleh Allah secara adil akan dilengkapi dengan perbuatan-perbuatan yang sunnahnya. Itu artinya apa? Nalika urang ngalaksanakeun pasunatan-pasunatan entong lebar. Sebab itu berguna sekali untuk melengkapi pelaksanaan kewajiban. Taina keun we tong diperdebatkeun lah, jatuhnya memang genep dinten di bulan Syawal itu hadis hasan, artinya sahih bisa dilakukan walaupun ada yang melemahkan. Tapi lebih cenderung sahih. Untuk apa? Untuk melengkapi pelaksanaan saum Ramadan, bisi ayano kirang husu dan sebagainya. Sholat-sholat rawatib, sholat-sholat tahajud, dan hendaklah pelaksanaannya pun harus kehusuanana, termasuk juga ruku syaratnya harus sempurna. Jangan merasa ibadah sholat sunat ieu keun bae teu pati alus oge, jangan begitu. Nah itu nanti dihisab akan sangat berperan. Sodako jangan merasa
naon sodako asa minang teuing. Itu untuk melengkapi kewajiban zakat. Dihisab, diangkat bagi yang agak kurang dalam melaksanakan ibadah haji wajib. Bada yang melaksanakan deui mangga. Cuma ada yang menyebutkan bahwa haji pertama wajib. Banyak kekurangan, dilengkapi dengan haji kedua, ternyata tidak bisa kalau untuk haji itu. Tetapi kalau ada merasa kelemahan-kelemahan dalam melaksanakan haji, maka dilengkapi dengan tawaf sunat. Tawaf sunat. Perbanyak tawaf sunat. Kemudian dalam hisab Allah itu, apabila seseorang berniat untuk berbuat baik dengan sesuatu halangan tidak bisa dilaksanakan, atau mungkin ada seseorang yang berniat berbuat buruk tapi mungkin keburu lemah atau situasinya tidak menghendaki, tidak jadi berbuat kejelekannya itu, semua dihitung oleh Allah itu. Artinya apa? Hati-hati dengan niat, terutama niat-niat awon. Maka berlindung kepada Allah min sururi anfusina, tina karteg hate goreng, wa min sayyiati amalina, dan dari pekerjaan yang jelek. Belum jadi pekerjaan karek niat, walaupun terjadi kadang-kadang mah. Misalnya gini, orang kalau resan syukuran ayat tatangga, padahal ada bedegong, si eta mah tong dikirim we. Nah, itu niat jelek kan, gak boleh itu. Tapi akhirnya mah dikirim dah karunya. Lebar eta teh, tetap niat tadi dihitung oleh Allah. Bisa jadi jatuh kepada kejelekan. Jadi lebih baik kita hati-hati, jangan terlalu banyak syururi anfusina, niat-niat jelek. Leuheung lamun niat jelek teh sakalian dilaksanakeun jadi jeger di akhirat atuh. Limba kadang-kadang sok juga nunya ai keur nyonya lah kurang ajar teh agis hareupeun mah kalah suraseri. Hanas tadi dicatat. Artinya hati-hati dengan niat. Karena niat itu pun dihisab oleh Allah. Baik niat jelek ataupun niat baik. Dan terutama niat baik apabila memang tidak dilaksanakannya karena ada alasan, perbanyaklah niat baik. Mudah-mudahan ada 1, 2, 3 yang terlaksana. Kemudian dalam hal beribadah itu hisab Allah tergantung pada situasi. Ada yang nanti pahalanya itu 1 di pahala 1. Ada pekerjaan 1 di pahala 10, 1 di pahala sampai 700. Tergantung pada situasi ijabnya atau saat-saat qabulnya. Bahkan mungkin yang beribadah sholat berjamaah di Masjidil Haram 1 kali berjamaah 100.000 kali. Itu menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan ibadah orang kedah ices saatnya, ya, kemudian juga makomnya. Kumbagi Allah akan beda nanti mengevaluasinya. Termasuk juga kejahatan. Apabila berbuat jahat pada bulan-bulan yang hurum, lebih besar siksanya. Dan sebaliknya, melaksanakan kebaikan-kebaikan pada tempat-tempat tertentu di Masjidil Haram 100.000 kali lipat pahalanya. Sebaliknya lamun maksiat di ditu sami ageng maksiatna. Dan itu bukan hanya sholat berjamaah. Ternyata kebaikan yang lain, sodakoh di Mekah, sodakoh di sekitar Masjidil Haram, di tanah haram,
itu sama dikali 100.000 kali. Satu kali sodakoh. Lamun di dieu urang sodakoh korma hiji pahalanya 1. Tapi sodakoh korma hiji di Masjidil Haram pahalanya 100.000 biji. Tapi kunaon urang keur di Masjid Haram dah hayangna teh menta we. Ngabring-ngabring dia teh nusuk maredahareun. Kenapa kita tidak pernah beli 50 kilo di pasar kurma terus keresekan bagikan ke jamaah yang lain dari negara-negara yang lain yang mungkin di itu pada nu balenghar resep wae bagikan. Kita kan pahalanya luar biasa. Kadang-kadang tidak sempat itu. Tidak sempat. Gitu. Sesuatu teh dicanaknya dikagokeun ke tanah air. Terus dugi ke tanah air kumaha dibagikeun, kumaha pahalana standar eta pahalana. Beda sareng di Masjidil Haram. Kira-kira seperti itu. Nah, kabudayakan nanti jamaah umroh dari Indonesia ulang asa ukur gudag-gudag mobil syarifaine khodamaini supados menang jatah makanan apalagi umroh di bulan Ramadan kali-kali orang meser bagikan di situ kalau buka saum. Kenapa? Karena tempat Masjidil Haram itu bukan hanya untuk orang Mekah. Keur urang bisa digunakan untuk memperoleh pahala yang sebanyak-banyaknya. Jadi yang dimaksud bahwa ternyata evaluasi atau hisab Allah itu tidak sama pekerjaan-pekerjaannya itu. Tergantung tempat dan waktunya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian di dalam surat Al-Insyiqaq disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Fa'amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu fi ahlihi masrura innahu dzanna alai yahura. Maka nanti di akhirat ada orang-orang yang menerima catatan amalnya biyamini dari sebelah kanan. Pasaufa yuhasabu hisaba yasiro, maka mereka akan dihisab oleh Allah dengan hisaba yasiro, hisaban yang mudah. Wa yanqalibu ala ahlihi masruro, dan akhirnya mereka kembali kepada saudara-saudaranya seiman dengan penuh berbahagia. Kembali kepada keluarganya, kembali kepada jamaahnya, ya, kembali kepada kelompoknya dengan keadaan gembira. Alhamdulillah sudah dijamin masuk surga karena tadi ketika dihisab mendapatkan hisaban yasiro. Wa amman utiya kitabahu wara'a dhahri, dan orang-orang yang membawa amal catatannya di belakang. Pasaufa yad'u subura, maka mereka berteriak, celakalah aku. Wa yaslauna sa'ira, dan mereka dijilat-jilat api neraka. Innahu kana fi ahlihi masrura, sebelumnya dia itu tidak menyangka, bergembira ria saja dengan saudara-saudaranya, dengan kelompoknya. Ke waktu di dunia masyarakat serian we da sugan teh moal tepi ka yaumul hisab. Tapi ternyata dipertimbangkan, diperhitungkan seluruh perbuatannya. Innahu dhanna ala yahura, ai sugan teh rek leupas tina pandalingaan Allah, mengira Allah akan lepas perhatiannya. Ternyata tidak. Hadirin rahimakumullah, maka dalam hal ini ada orang yang tidak pernah dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah para nabi. Para nabi dan para rasul tidak dihisab. Langsung mereka masuk surga. Direct masuk surga. Jaminan dari Allah.
Dan ada orang-orang yang memang tidak dihisab oleh Allah, yaitu orang musyrik dan orang kafir. Tidak dihisab itu. Nah, kalian lihat pakai dihisab atau mereka langsung masuk neraka. Maka yang dihisab itu adalah kaum muslimin. Dan kaum muslimin yang pertama dihisab adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang sadayana. Yang pertama-tama dari umat Kanjeng Nabi Muhammad yang akan mendapatkan hisaban yasiro, hisaban yang mudah, yaitu umat Kanjeng Nabi Muhammad, muslimin dan muslimat, orang-orang yang rajin dan beribadah, orang-orang yang soleh, tetapi ada kelebihan. Yang pertama, segera dibalas oleh surga, yaitu umat Kanjeng Nabi Muhammad yang soleh, tapi mereka memiliki sifat pemaaf. Ternyata luar biasa pemaaf itu. Orang-orang yang selalu bersih hatinya, memaafkan kesalahan orang, tidak dendam kusumat, tidak ada pikiran-pikiran zalim, pikiran-pikiran jahat. Estuning bersih seperti Rasulullah SAW kepada umatnya. Ada orang yang bersih hatinya, suka memaafkan orang, tapi kedul sholat anger eta mah. Karena itu yang pokok. Tapi di antara yang soleh, yang rajin sholat, zakat segala macam yang luar biasa, yang didulukan untuk mendapatkan balasan, yaitu orang yang pemaaf, hatana bersih. Sebab ada orang yang memang sholatnya rajin, zakatnya rajin, berjuangnya rajin, kan hatana rada sulit. Marah itu wajar, tapi yang paling bagus adalah orang yang susah marah, dan kalau marah mudah berhenti. Itu yang paling bagus. Rek ambak teh hese seuri we, tapi lamun geus ambak babari eueuhna teh. Yang paling sulit adalah orang yang mudah marah, tapi lamun geus ambak dendam terus teu eureun-eureun nepi ka ayeuna. Hadirin rahimakumullah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang didulukan itu adalah orang-orang yang melaksanakan sholat. Awaluma yuhasabu abu yaumal qiyamah, sholat itu dalilnya. Rasulullah SAW pernah menyebutkan dalam hadis Muslim nomor 200, nomor 5122 kalau tidak salah, bahwa beliau mengatakan, man husiba udhiba, barang siapa yang dihisab oleh Allah, maka dia akan disiksa. Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bukankah Allah sudah menyebutkan ada orang yang dihisab tetapi tidak disiksa, yaitu yang hisaban yasiro. Maka Rasulullah menjelaskan, sebenarnya bukan dihisab, tapi mereka itu hanya ditampakkan saja dosa-dosa kecilnya. Nudhiro sigoro, ditampakkan dosa-dosa kecilnya, lalu kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian tidak ditampakkan dosa-dosa besarnya karena memang tidak ada, lalu mereka dibalaskan surga. Jadi orang-orang yang mendapatkan hisaban yang mudah itu adalah orang-orang yang memang berat timbangan surganya. Orang-orang yang soleh, orang-orang yang melakukan dosa selalu bertobat, selalu melaksanakan taubatan nasuha, maka nanti hisabannya itu cepat dan mudah. Hanya ditampakkan saja
dosa-dosa kecilnya, lalu diampuni oleh Allah, selesai. Tetapi kalau hisaban asyiro, hisaban yang sulit, adalah hisaban di mana pemeriksaannya sangat rinci sekali, dan itu mungkin berlangsung puluhan tahun, ribuan tahun, karena tidak ada pahala pembanding untuk memberatkan timbangan. Karena pada dasarnya prinsip hisaban itu disediakan alat timbangan. Timbangan kebaikannya lebih berat, pama mang takulat mawazinu bahwa fi syatir radiyah, paman khopat mawazinuhu bahumuhu hawiyah. Otomatis dengdek weh kanu awon lebet ka neraka, lebet ka surga. Hadirin rahimakumullah, ada orang di yaumul kiamah itu datang dengan membawa pahala sholat, pahala zakat, pahala sodakoh dan sebagainya, tapi dia sempat dolim kepada orang lain, maka dikurangkan pahalanya dengan dosa-dosa kepada orang lain. Maka Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang tidak mau dikejar-kejar di akhirat nanti, dituntut kisos oleh orang-orang yang pernah didolimi, pernah disakiti, pernah dibunuh, bahkan adalah di dunia ini perkecil dosa-dosa antara manusia. Ibnu Taimiyah mengatakan, dosa kepada Allah bertobat secara sendiri insya Allah diterima, tapi berdosa kepada manusia harus selesai dulu. Mereka itu yang didolimi nanti menuntut di akhirat, diberi ku jalma-jalma anu kita dolimi. Urang doliman ke sakampung, ke diditu sakampung udang-udang, dikurangan kebaikan kita. Abayang lamun dosana saduni sanagara diudang-udang ku rakyat kabeh nuntut keadilan. Nah ini hisaban asyiro, hisaban yang berat, sehingga kadang-kadang jatuh terhadap kondisi yang pailit, habis pahalanya, dikurangi orang-orang yang didolimi. Maka kemarin ketika Idul Fitri kita sudah kan lulubaran. Pertemuan seperti ini merupakan balang anu awis, daya nama cekap ku HP. Anas imah geus dipulas, kopieun dijajarkeun. Eta qabalalu minkum dina HP sadayana ngelol. Nepi ka haseum opor ayam teh. Padahal syarat daripada silaturahim dua, muwajahah, musofahah. Muwajahah teh tepang rarai, musofahah sasalaman. Jeung ieu ge tepang rarai mangan da teu tepuku da teu bisa sasalaman. Di antaranya untuk menghilangkan dosa-dosa sesama manusia. Hadirin rahimakumullah, upami jalmi-jalmi anu nyanak persoalan-persoalan yang belum selesai di dunia, kabujeng diwapatkeun ku Allah Subhanahu wa taala, maka dina hisabana teh teu tiasa diprotes, teu tiasa disogok. Da ieu kusim kuring digambarkeun teh ngalalamunan dina perjalanan hirup urang, naon anu parantos dilaksanakeun, nah sudah menjamin, sudah memadai itu pahala-pahala urang untuk menebus surga. Jalmi-jalmi anu termasuk dihisab kalawan ringan, yaitu para pembaca Al-Quran, mereka akan mendapatkan pahala. Dan Rasulullah SAW walaupun menjelaskan bahwa surga itu tetiasa ditingali ku panon urang ayeuna, dibayangkan
ku emutan ayeuna, tapi Rasul memberikan basyiron, termasuk Al-Quran oge memberikan berita-berita gembira tentang surga. Janten teu sawios upami urang sadayana menguraikan beberapa kenikmatan gambaran secara umum di surga, supados aya motivasi kanggo mengumpulkan amal sugan we urang kalebat ahli surga. Da geuning dina pertandingan sapeda oge ari hadiahna ditinggalikeun mah mobil ngajajar, jaba daftarna gratis, jaba semua yang ikut pertandingan dapat hadiah. Mulai nu teu ngiring atuh. Tapi lamun aya balap sapeda jaba mayar mahal, hadiahna digantungkeun kongguan. Mulai nu ngiringan, tidak tertarik. Dan ternyata orang-orang yang mendapatkan pahala besar dari membaca Al-Quran itu tergantung pada sejumlah dia membaca Al-Quran itu mempengaruhi terhadap pencapaian tingkatan surga. Dijelaskan ke Rasulullah, surga memiliki 8 pintu dan neraka memiliki 7 pintu. Kunaon ai neraka pintuna 7, ai surga 8, menunjukkan bahwa kasih sayang Allah lebih tinggi daripada murka Allah. Ada yang disebut dengan istilah jannah, ada dengan darul, ayat dengan istilah makom, darussalam, darul bawar, makom mahmudah, jannatun naim dan sebagainya, orang terus terang. Tapi itu menunjukkan tempat namanya, tapi tingkatannya dijelaskan oleh hadis Rasulullah. Surga itu tingkatannya sama dengan jumlah surat Al-Quran. Jadi tingkatan surga 6.660 tingkat. Satu tingkatnya tingginya sama dengan antara langit dan bumi. Satu tingkat langit dan bumi tingkatannya 6.660 tingkat. Tiasa ditinggali deui hadisna. Urang bade tingkat sabaraha tergantung pada pencapaian hasil hisab. Kemudian di surga nanti curcor cai kan gitu. Ada air yang laban, tetapi air susu yang lam yatagoyar. Tidak pernah berubah. Itu hasem. Beda dengan air susu di dunia kan gampang hasem. Dan air madu yang tidak berubah rasanya. Lalu kemudian ada sungai yang dari khamr. Disebutkan dalam Al-Quran, lazzatil lisyaribin, sangat lezat untuk yang meminumnya, tidak pernah memabukkan. Dan orang-orang yang tidak pernah meminum khamr di dunia, orang yang sholah, dia akan diperkenankan untuk minum sungai khamr di akhirat nanti, di surga nanti. Lamun tos ngarsaan kicip-kicip di dia khamr moal bari minum di ditu. Geus di dunia eta mah. Eta kenikmatan itu, bayangan-bayangan. Lalu mereka itu makan dan minum tapi tidak pernah ke toilet. Semua makanannya itu habis dibuang melalui keringat. Dan keringat penduduk ahli surga itu lebih wangi daripada minyak kasturi.
Kita tahu bagaimana minyak kasturi wanginya dan mahalnya itu. Entah bagaimana. Jadi itu kudu ngagosokan WC ente ya. Kemudian orang-orang nanti ada sebuah tempat, apa yang disebutkan itu tempatnya itu di atas surga yang paling tinggi, terbuat dari cahaya. Lalu mereka ngobrol di situ, dan setelah ngobrol semakin cantik yang ngobrol di situ, dan semakin cakep kalau laki-laki yang ngobrol di situ. Kemudian pulang ke rumah setelah ngobrol, sore-sore ngobrol di surga yang namanya, saya lupa, di Al-Quran tuh banyak dijelaskan. Dan itu kata ahli, kata saudara-saudaranya, cek ahli rumah teh, kunaon cenah Kang, geus ngobrol teh asa beuki kasep, ahsanu, lebih cakep, lebih cantik, lebih bersinar oleh Allah diberikan itu. Apa yang mereka obrolkan? Mereka obrolkan kenang-kenangan ketika sama-sama berjuang di dunia. Ngobrol penduduk ahli surga teh. Papenak deui. Hasim kuring sang pahadir papenak deui. Alhamdulillah. Damang ya urang Raja Pola. Hoyong teu. Tah kitu. Maka untuk menebus itu perhitungkan hasibu qabla an tuhasabu. Kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk menebus kenikmatan-kenikmatan surga tadi melalui hisaban Allah. Jangan sampai kita tidak bisa menjawab an umri bima abnah wa an ilmi bima amal wa an jis bima abla. Jawab itu. Harus mencapai nilai 100 dalam ujian mah. Maka dari mulai hari ini tidak ada lagi ngobrol kaditu kadieu, maca HP 3 jam, maca Quran semenit gak goler. Silaturahmi ke sana kemari, gunakan seefektif mungkin. Karena tidak lama. Tae-tae mumpung masih keneh bulan Syawal gitu. Sing puding teh. Kalau sudah terkena penyakit sama baru flu saja kan sudah tepara rubuh. Apalagi saudara-saudara kita yang hari ini konon kabarnya menurut data yang masuk di rumah sakit Cisarua yang stres itu per hari hampir 600 sampai 700 orang yang berobat stres di Cisarua Lembang. Artinya apa? Mereka tidak bertauhid, dipakai ngalamun, dipakai berpikir yang macam-macam. Dan kehidupan yang serba sulit hari ini, godaan yang semakin berat, banyak yang tidak bertahan. Setan lebih canggih hari ini itu. Jumlahnya makin banyak, jumlah nanti kapungkur tak akan dimawatkan setan makan. Jadi biizzatika la ugdiyannahum, aku berjanji ya Allah dengan kebesaranmu aku akan sasarkan seluruh Bani Adam. Ternyata betul itu, dari 1000 anak Adam hanya 1 yang masuk surga. Berhasil setan itu. Dan mereka diizinkan oleh Allah untuk mensasarkan manusia. Sampai hari ini belum ada setan yang dimatikan. Jumlahnya semakin banyak. Manusia jumlahnya berimbang. Semakin kecil. Lahir mawat. Mungkin dulu 1 setan menggoda 10 manusia. Atau 1 setan 1 manusia. Ayeuna hiji jelema digoda ku 100 setan. Jaba budak ABG keneh, budak ABG. Ai setan gus pororonjong kukuna. 100 orang. Maka ngeri hari ini, coba lihat berita-berita di YouTube tentang kader-kader kita. Nu dibunuh lah, nu merkosa mah.
pesantren anu merkosa muridna dan sebagainya. Dan itu semua tidak lepas dari hisab Allah Subhanahu wa taala. Hari ini keur muncul riweuh perebut ba'lawi, perebut ijazah. Ya palsu ceuk teu. Ditanya oleh al-umri kaifa fi maafna. Nah umur mana terek dipake kikituan wae. Lain buru-buru anguskeun. Gampang sekali kan? Iya ya sungkuring. Taya ya ta asli. Ante oh sumohon. Dari waktu semester mah abdi teh pesen teh nu asli. Dijamin kena sama ijazah asli karena waktu beli saya ngomong saya ingin yang asli. Hepan menang meuli mata asli teh hanya. Banyak yang mubalir hari ini. Nah, itu yang dimaksud hisaban Allah, tanggung jawab kita. Mudah-mudahan anak cucu kita, kelompok kita, wayang qolibu ila ahlihi masruro, kita akan berbahagia menjadi ahli surgatun naim. Amin ya rabbal alamin. Hapunten disim kuring nyariosna kirang jelas kumarge katarajang rada eungap. Mudah-mudahan hadirin sadayana dipasihan sehat walafiat, dikuatkan untuk berpegang teguh terhadap hidayah Allah, dan mudah-mudahan Rabbana la tujig qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Dan mudah-mudahan kita diampuni, dijaga pahala-pahala yang sudah kita tanamkan, dijaga jangan sampai dirusak. Hindari dari perasaan sombong, dari perasaan ria, karena itu akan menggugurkan pahala-pahala yang sudah kita tabung selama ini. Kayak sampereun ulah wae dibatalkeun ti ayeuna. Lebar wala takunu kalladzina qadot gajlaha mim ba'di siqatin ankatha. Jangan dibatalkan kembali dengan perasaan sombong dan ria amal-amal yang telah kita lakukan. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.